Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita siang hari ini. Program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Kamis 28 Desember 2023. Dan seperti biasanya pada program ini kita akan mereview highlight dari Tribun Timur Cetak edisi hari ini, tepatnya Kamis 28 Desember 2023. Dan kita akan menyajikan berita di halaman 1, halaman 8 dan juga halaman 16 yang ada di Tribun Timur Cetak. Tapi sebelum itu, untuk Tribuners mungkin yang senang atau gemar baca secara fisik atau melalui koran, boleh berlangganan dengan menghubungi nomor di nomor 0411 811 5500 atau melalui SMS atau juga via WA di nomor 081 1413 5555. Ini kami sudah tampilkan juga buat Tribuners, mungkin boleh di screenshot agar lebih memudahkan Tribuners dalam menghubungi nomor yang telah Vio sebutkan. Oke, dan di hari ini, tepatnya Kamis, kita lagi 47 hari menjelang pemungutan suara pemilu serentak di tahun 2024. Sebagai informasi juga tentunya Tribuners mungkin mengetahui bahwa tanggal nanti kita melakukan pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024, namun mungkin masih bingung atau juga tidak menghitung lagi atau tinggal berapa hari lagi. Ini kita sampaikan bahwa di halaman 1 dan di halaman berikutnya tentunya ada countdown grafis yang kami tampilkan lagi 47 hari menjelang pemungutan suara pemilu di tahun 2024. Dan langsung saja di halaman pertama dari Tribun Timur Cetak kita edisi hari ini ada highlight yang paling menonjol, yaitu Forum Dosen buktikan NKRI tak baik-baik saja. Ini merupakan ada kerjasama dari Ijmi Sulsel, gelar refleksi 2023 dan Outlook 2024, kemana arah Indonesia. Dan juga ini ada beberapa statement yang disampaikan, boleh di scroll. Ya, ada beberapa statement yang disampaikan oleh para pengamat politik, baik itu pengamat politik maupun juga para akademisi maksudnya ya. Yang pertama ada dari Guru Besar Hukum UMI, dari Profesor Dr. Ma'ruf Hafiz, mengatakan bahwa Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa kontestasi pemilu itu bukan mencari sosok yang terpilih dalam pemilu, tapi menghindari orang jahat yang berkuasa. Kemudian yang paling bawah kita ada nama dari dosen Unisma Makassar di bawah kanan. Peristiwa pemilu ini adalah perebutan pengelolaan APBN. Para elit berusaha memenangkan pemilu, tujuannya dia berkuasa mengelola APBN. Dari sini bahwa APBN itu berpihak kepada pemenang pemilu dan kelompoknya. Kemudian kita dapat lihat dengan jelas ada isi konten dari rubrik atau juga headline yang satu ini, bahwa Indonesia benar-benar tidak baik-baik saja. Bahkan Indonesia sudah memenuhi syarat menjadi negara gagal, failed state. Meski tidak terlalu menjanjikan, tapi masih ada secercah harapan memperbaiki bangsa ini. Dan itu ada di pemilu 2024. Masyarakat sebagai pemilih suara benar-benar harus memilih pemimpin yang tepat. Kemudian dari Forum Dosen kita beralih di samping kiri, ada Masjid Megah yang ada grafis dan juga penampakan. Ya, ada dua dokumentasi yang memperlihatkan Masjid Haja Sitimang di Jalan Lingkar Barat nomor 22 Tamalan Rea, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Ini merupakan potret dari salah satu masjid yang dibangun oleh Dai Kondang Dasat Latif, yang rencana akan diresmikan tepatnya hari ini dan akan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Kemudian juga dari peresmian ini ada tokoh non-muslim juga diundang di peresmian Masjid Hajamang. Kemudian masih di halaman 1, kita juga ada informasi terkait kebakaran karena El Nino di Makassar. Ini ada grafis yang kami tampilkan, ada korban, ada kartu keluarga atau juga kepala keluarga, anggota keluarga, ada yang meninggal, ada yang luka, dan juga kerugian uang sebesar 220,1 miliar rupiah. Dan untuk objek ada 199 unit rumah hingga 200 sampah. Ini merupakan kebakaran di tahun ini yang disebabkan oleh El Nino yang terjadi di Kota Makassar. Total ada 390 kasus. Dan juga tentunya El Nino ini bukan hanya
mengakibatkan kebakaran, tapi juga ada pemadaman listrik yang bergilir dan juga adanya hujan yang tak kunjung turun ya. Biasanya kalau di bulan-bulan Desember seperti ini kita sudah identik dengan musim hujan gitu, tapi karena adanya perubahan cuaca dan sebagainya, tentunya hal ini juga mengakibatkan hujan hingga saat ini belum turun. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 1 tentunya kami sudah ada dokumentasi yang telah dihimpun oleh rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kakak Rex. Halo Pak Is. Halo. Apa kabar? Baik Kak, kita apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik. Jadi apa dibahas di halaman 1 ini Kak? Untuk edisi Kamis 28 Desember 2023 kita akan turun dengan berita hasil diskusi antara orang-orang para akademisi kita yang ada di Makassar ini yang tergabung dalam forum dosen. Jadi mereka ini adalah para dosen-dosen dari berbagai kampus di Kota Makassar dengan berbagai latar belakang ilmu berbeda. Jadi mereka berkumpul membicarakan bagaimana nasib bangsa ini. Jadi mereka mencari solusi kira-kira apa yang bagus dilakukan oleh para pemimpin dan pemegang kekuasaan negeri ini supaya negara ini menjadi lebih baik berdasarkan ilmu dan pemikiran mereka masing-masing. Nah, dari hasil diskusi yang digelar oleh forum dosen bekerja sama dengan ICMI Sulsel ini, ada beberapa poin-poin penting yang dikeluarkan, misalnya tentang masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini oleh Prof. Aris Munandar, mantan Rektor UNM, beliau mengatakan bahwa masih banyak sektor pendidikan di Sulawesi Selatan ini yang disebutkan cuma di Sulawesi Selatan ya, Indonesia yang belum merata, sehingga perlu ada pemerataan sektor pendidikan mulai dari tenaga pengajar, infrastruktur dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga terjadi ketimpangan dalam pendidikan. Dari segi hukum, Prof. Dr. Ma'ruf Hafiz mengatakan bahwa kita membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang memiliki karakter yang mampu mendamaikan Indonesia ini, yang mampu membuat Indonesia lebih sejuk. Ya. Jadi butuh pemimpin yang seperti itu. Jadi harus ada pemerataan keadilan dalam hukum, harus ada penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Kemudian dari segi politik, bahwa Dr. Firdaus Muhammad mengatakan, yang dari UIN ini mengatakan bahwa tahun 2024 adalah ujian politik bagi para yang politik santri. Ya. Apakah partai Islam itu laku di pemilu 2024 nanti, ataukah partai-partai yang berbasis nasionalis yang akan laku? Nanti akan dilihat pada hasil pemilu 2024 mendatang. Nah itu kalau untuk lebih jelasnya bagaimana pemikiran-pemikiran mereka, mungkin silakan dibaca di cetak Tribun Timur tanggal 28 Desember 2023. Kemudian berita berikutnya adalah rencana peresmian Masjid Siti Hajimang, Sitimang ya. Di mana itu Kak? Ya di Taman Rea. Ya. Tepatnya dekat Jalan Lingkar di Taman Rea, Lingkar Utara. Masjid ini dibangun oleh Dai Kondang Ustaz Dasar Latif. Jadi ini akan rencanakan diresmikan hari Kamis 28 Desember 2023. Akan dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, akan dihadiri oleh tokoh-tokoh pengusaha dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya dari Kalimantan, akan dihadiri pula oleh pejabat gubernur Sulawesi Selatan, akan dihadiri pula. Yang menarik ini bahwa panitia mengundang juga tokoh-tokoh agama dan non-Muslim untuk mengikuti acara ini. Jadi menurut Dasar Latif, Masjid Megah ini dibangun bukan dari donatur orang warga, tapi berdasarkan dari hasil dia berceramah kemana-mana, mendapatkan honor, kemudian itu yang dikumpulkan untuk membangun masjid ini.
Masjid ini diberi nama Masjid Siti Haji Mam untuk mengenang sosok Ibunda Dasar Latif. Jadi sebagai bentuk pengabdian pada orang tuanya, dia membangun masjid, didedikasikan untuk orang tuanya. Untuk lebih jelasnya bagaimana kemegahan masjid ini, bisa dilihat foto-fotonya di Tribun Universitas. Kemudian berita berikutnya Faiz tentang kaleidoskop tentang kebakaran di Makassar, di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran selama 2023 ini ada 390 kasus yang terjadi. Terbanyak itu sejak antara medium Mei sampai November 2023. Dari 390 kasus ini ada 121 kasus karena arus pendek listrik. Nah, termasuk peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu SMP di Jalan Batu Raya itu karena arus listrik. Kemudian 9 karena kompor meledak. Jadi mungkin ada yang menggunakan kompor kemudian meninggalkan tiba-tiba kompor itu meledak, terjadi kebakaran juga. Kemudian karena tabung gas yang bocor. Jadi berikutnya karena kebakaran sampah dan alang-alang. Yang berikutnya karena lilin dan selebihnya untuk penyebab-penyebab lainnya. Jadi terjadi peningkatan peristiwa kebakaran karena menurut Damkar tidak ada hujan pada saat itu antara Mei sampai November 2023. Kenapa terjadi ini kebakaran? Karena kekeringan terjadi karena fenomena El Nino. Jadi kita merasakan kemarau yang panjang dan panas. Cuaca panas di Indonesia khususnya. Iya. Selama periode Mei sampai November tersebut. Itu menyebabkan terjadinya kebakaran yang banyak di Sulawesi Selatan. Di Wajib juga terjadi banyak kebakaran, beberapa kebakaran, dan ada yang meninggal karena kebakaran, dan masuk ada beberapa orang yang luka. Di Kabupaten Goa juga kebakaran juga mengalami peningkatan karena semuanya terjadi karena fenomena El Nino yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan selama 2023 ini. Itu saja mungkin Faiz, kisi-kisinya. Untuk lebih jelasnya silakan baca Tribun Cetak hari Kamis. Baik, Tribuners, selanjutnya kita beralih ke rubrik Mata Lokal Memilih, masih di edisi Kamis 28 Desember 2023. Terlihat jelas di layar bahwa headline yang pertama akan kami bacakan mengenai survei CSIS IP menangkan PDIP. Lembaga survei ramai-ramai merilis survei setelah Litbang Kompas, di mana survei Litbang Kompas memenangkan Partai Gerindra. Kini, indikator dari Politik Indonesia atau IP dan Center of Strategic and International Studies CSIS merilis hasil survei elektabilitas partai politik. Hasilnya, PDIP unggul disusul dengan Gerindra dan Golkar. CSIS memaparkan hasil rilis ini pada Rabu 27 Desember 2023 kemarin, dan survei ini dilakukan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 2023. Dan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 16,4%, disusul Partai Gerindra dengan 14,6%. Kemudian selain dari headline survei CSIS IP menangkan PDIP, kami juga menampilkan bahwa tren Gerindra naik, PDIP turun. Ini survei indikator politik pada akhir Desember 2023 menunjukkan tren elektabilitas PDIP terus menurun hingga akhir tahun. Usai sempat meninggi ketika Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dan berdasarkan survei tersebut, tingkat keterpilihan PDIP pada Januari 2023 meningkat hingga 21,9%. Selain itu, kami masih ada dua headline dari halaman atau juga rubrik Mata Lokal Memilih. Ini dengan konten pemilu 2024, ada kelompok demografi pemuda dianggap komoditi. Dan ini grafis atau dokumentasi yang captionnya adalah tokoh pemuda Arif Roshid Hasan foto bersama usai menyuarakan pidato kebudayaan di Gedung Mulo di Jalan Sungai Sadang, Makassar pada Rabu 27 Desember. Dan juga Arif Roshid Hasan menyampaikan 4 gagasan menuju tahun 2045.
di mana kelompok pemuda adalah kekuatan besar namun kini suaranya justru diperjualbelikan. Hal itu disampaikan tokoh pemuda Arif Roshid Hasan saat pidato kebudayaan di Gedung Mulo di Kota Makassar pada Rabu kemarin. Pidatonya tentang Gerbong Pemuda dan Visi Indonesia Emas 2045. Arif Roshid pun merefleksi realitas terkini terkait peran anak muda. Anak muda bisa menjadi sumber kekuatan utama menopang gerak kemajuan kebudayaan. Dan juga bahkan pemikiran anak muda disebutnya kadang dikerdilkan. Anak muda pun terkesan menjadi penonton dan objek pembangunan, padahal memiliki potensi utama sebagai subjek penggerak. Ini merupakan penyampaian yang langsung disampaikan oleh Arif Roshid Hasan buat mungkin memotivasi para anak muda sekarang ini agar tidak disetir begitu ya istilahnya. Kemudian ada juga DLH Makassar cabut 105 kg paku di APK Caleg. Ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mencabut 105 kg paku di setiap pohon sekota Makassar. Wow. DLH Makassar mencabut paku ini dari alat peraga kampanye peserta pemilihan umum 2024. Dan ini langsung disampaikan bahwa jadi kalau dalam 1 minggu 3 kali berarti ada 15 kilo. Katanya pada Rabu kemarin, ini masih baru-baru datanya ya. Saat penurunan APK, kata Ferdi, pegawai DLH mencabut 2 sampai 3 paku. Ferdi mengatakan paku akan merusak pohon dan ini merupakan sejumlah alat peraga kampanye yang masih bertebaran terpasang di pinggir jalan di pinggir jalan seperti yang terpasang di pohon maupun juga di tiang listrik yang ada di sekitaran boleh dilihat dapat dilihat dengan jelas di sekitaran wilayah Kota Makassar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman atau rubrik Mata Lokal Memilih tentunya kami akan menampilkan video berikut ini. Ya, gimana Tuang? Gimana nih? Tambah seru ini politik deh. Wah, makin seru. Domba-domba ke saya baca di sosial media di. Tidak ada kata baik tadi ya. Gimana mulai santai ini besok? Nah, jadi kita turun masih di pertarungan partai ya. Kalau di pertarungan pemilihan presiden, aduh, itu di segmen yang lain kita fokus dulu di pemilihan legislatif yang jarang orang perhatikan. Ternyata Puang, lembaga-lembaga survei ini baru memunculkan hasil surveinya pasca Litbang Kompas. Jadi ada head to head yang hanya beda 0,% antara PDIP dan Partai Gerindra. Nah, di pemilu 2019 lalu memang kan kedua partai ini yang memang head to head selalu juga. Iya. Jadi Gerindra dengan calon presidennya Prabowo waktu itu ya 2014, 2019, PDIP dengan calon presidennya Jokowi. Nah, ini menarik karena jadi ada dua pemantik kenapa misalnya head to head partai ini sangat tajam saat ini. Pertama adalah survei dari Roy Morgan, sebuah lembaga survei asal Australia yang memenangkan Ganjar Mahfud dan PDIP. Iya. Kemudian yang kedua survei Litbang Kompas yang memenangkan Prabowo hampir 50% dan memenangkan Partai Gerindra. Jadi setelah pertarungan sengit di dua lembaga survei ini, langsung di semua lembaga survei juga yang lain di luar dari dua lembaga survei yang kredibel itu, langsung jor-joran juga mengeluarkan lembaga survei. Saya bos ini lembaga survei. Jadi memang pertarungannya di margin, Pak Ocha. Margin itu artinya di 2,5%. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi belum ditahu sebenarnya siapa yang akan memenangkan pemilu 2024 yang datang. Dan ini sisa sekitar 47 hari lagi. Dan ini sangat sangat riskan di menit-menit di hari-hari terakhir ini bagaimana pertarungan partai. Nah, penggerak dari partai itu adalah calon legislator. Iya. Jadi
sebenarnya partai itu banyak digerakkan oleh caleg. Kalau calegnya tidak bekerja, nah itu bisa juga. Jadi begitu. Jadi bisa saja ada efek ekor jas lah ya dari PDIP dan Gerindra. Cuma kan memang ada tren yang kita lihat ya, ada tren dari dari lembaga survei ini mengeluarkan tren bahwa tren dari Gerindra ini naik terus. Iya. Kemudian PDIP justru menurun. Dulu kan PDIP di awal-awal tahun itu masih di angka 29%. Sekarang turun di 20 dan 19% di beberapa lembaga survei. Nah ini yang sangat sebenarnya menyita perhatian ya. Bagaimana sih sebenarnya mesin PDIP, apakah mampu bekerja atau bagaimana? Nah, kita tunggu beberapa hari ke depan, kita akan ulas itu lebih detail lagi. Seperti itu. Untuk di pertarungan partai. Kemudian yang lain juga ada yang menarik juga berita-berita dari Makassar ya. Dinas Lingkungan Hidup ini sudah. Baik, Tribuners, selanjutnya kita ke halaman terakhir di rubrik Tribun PSM, masih di edisi Kamis 28 Desember 2023. Ada 3 headline yang kami sajikan untuk rubrik Tribun PSM, di mana yang pertama yaitu angkerkan Stadion Batakan, yang kedua revitalisasi Stadion B.J. Habibie diharap lancar, dan juga masih di halaman sama, namun di bagian bawah ada headline dengan judul Ambisi Mufli Tembus Kuat Inti Timnas U20. Kita beralih dulu ke headline yang pertama, angkerkan Stadion Batakan, di mana PSM Makassar resmi bermarkas di Stadion Batakan di sisa musim Liga 1 2023-2024. Stadion yang terletak di kota Balikpapan, Kalimantan Timur diharap angker bagi tim tamu. Tim berjuluk Pasukan Ramang ini mempunyai 11 laga sisa, 7 diantaranya berstatus tuan rumah dan 4 laga sebagai tim tamu. Saat ini, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tercecer di peringkat 11 dengan 29 poin. Makanya, tuas Stadion Batakan diharap berpihak kepada PSM Makassar. Jika mampu menyapu bersih laga kandang, bukan tak mungkin mereka bisa jaga peluang finish di 4 besar klasmen. Untuk selanjutnya, berlaga di Champion Series. Jika M. Arfan berhasil tembus Champion Series, peluang pertahankan gelar juara sangat terbuka. Dan juga ada penyampaian langsung dari Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa, yang mengaku memilih Stadion Batakan tak lepas dari sejumlah pertimbangan. Pertama, Stadion Batakan menjadi pilihan kedua didaftarkan sebagai home base setelah Stadion B.J. Habibie. Dan juga kedua, Stadion Batakan dipilih karena memiliki supporter di Kalimantan. Kemudian dari headline revitalisasi Stadion B.J. Habibie diharap lancar, karena ini merupakan stadion berkapasitas 20.000 penonton yang masuk kategori rusak sedang. Namun baru tahap tender sudah tersendat, padahal pengerjaan ditarget rampung pada Desember 2024. Dan juga ada sekjen dari The Maxman, Mustafa, berharap pembatalan tender karena memang untuk menjaga kualitas kedepannya, pengerjaan Stadion B.J. Habibie bisa lancar dan tidak menemui kendala. Selain itu, kita juga ada menampilkan grafis di mana ada 7 laga kandang PSM sebagai musafir. Ada jadwal yang sudah kami tampilkan di mana tanggal 4 bulan Februari 2024 nanti, tepatnya hari Minggu, ada laga antara PSM Makassar versus Persita, hingga pada tanggal 28 April 2024 PSM Makassar melawan Rans NFC. Selain itu, di bagian bawah ada juga informasi mengenai ambisi Mufli tembus skuad inti Timnas U20. Pemain PSM Makassar, Mufli Hidayat, berambisi mendapat 1 tempat di skuad utama tim nasional Timnas Indonesia U20. Mufli kini mengikuti pemusatan latihan Garuda Muda di Qatar untuk hadapi sejumlah kompetisi di tahun 2024 nantinya. Timnas Indonesia U20 akan menjalani Piala EFF, kualifikasi Piala Asia hingga Piala Dunia U20 2025. Dan untuk rubrik dari Tribun PSM, tentunya kami juga akan menyajikan video yang disampaikan oleh rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Februari PSM akan main di Batakan. Nah, coba tahu ulas-ulas sedikit dulu Kakak Kaswadi. Jadi begini Kak Uca. Ini kan manajemen PSM Makassar yang langsung direktur utamanya Pak Sadikin Aksa ini sudah mengumumkan bahwa PSM Makassar akan bermarkas di Stadion Batakan Kota Balikpapan selama sisa Liga 1 musim ini. Nah, kita tahu bahwa Stadion B.J. Habibie sedang direvitalisasi dan pengerjaannya hingga Desember 2024. Nah, untuk laga sisa PSM Makassar di Liga 1 masih ada 11 dan 7 diantaranya Marvan CS akan bertindak sebagai tuan rumah. Yes. Nah, ini mereka akan menjamu para lawannya di Stadion Batakan dan diharapkan di Stadion Batakan ini bisa memberikan keangkeran bagi PSM Makassar. Setidaknya tua dari Stadion B.J. Habibie musim lalu berpindah ke Stadion Batakan. Yes. Kenapa? Kita tahu bahwa PSM saat ini masih berjuang untuk naik ke papan atas klasemen, masih menempati peringkat 11 dengan 29 poin. Nah, jika kita berkalkulasi dengan 7 pertandingan sisa di Liga 1 khususnya di kandang, PSM bisa mengoleksi 21 poin jika memenangkan laga tersebut. Nah, ini tentu akan membuka peluang bagi mereka untuk masuk 4 besar sebagai syarat masuk Champions Series. Nah, jika itu terjadi, PSM masuk Champions Series, mereka bisa mempertahankan gelar juara Liga 1 yang diraih musim lalu atau bisa back to back juara. Nah, untuk membuat angker Stadion B.J. Habibie sendiri, para supporter ini sudah mulai bersiap, utamanya The Matchman juga, untuk meramaikan Stadion B.J. Habibie. Seluruh korwil yang ada di Kalimantan Timur sudah siap memerahkan Stadion Batakan pada Februari mendatang. Bahkan dari supporter yang ada dari kota Makassar juga akan berangkat dari menuju kota Balikpapan. Memang kita tahu bahwa di 3 laga awal setelah jeda kompetisi ini nanti, utamanya di bulan Februari, ada 3 laga beruntun yang akan dilaksanakan oleh PSM Makassar di Stadion Batakan. Nah, diharapkan tentu dukungan supporter baik itu dari Makassar, kemudian dari Kalimantan Timur, utamanya juga para perantau-perantau yang ada di Pulau Kalimantan bisa memberikan dukungan langsung bagi anak asuh Bernardo Tavares di sisa pertandingan musim ini. Selain itu, ada kabar dari pemain muda PSM Makassar yang saat ini mengikuti TC Timnas U20, Mufli Hidayat. Nah, Mufli ini sedang punya ambisi besar untuk merebut satu tempat di skuad inti Garuda Muda, karena kita tahu mereka sedang TC di Qatar dan dipersiapkan untuk menghadapi event besar di tahun 2024. Ada Piala AFF, kemudian ada kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia untuk 2025. Nah, dari Mufli sendiri ini sudah siap bersaing dalam memperebutkan posisi, utamanya di posisi winger, meskipun harus bersaing dengan 6 pemain lainnya, dan beberapa diantaranya ini merupakan jebolan ataupun mantan Timnas U17 yang membela Indonesia di Piala Dunia U17 lalu. Begitu Kak Ocha. Oke deh Kakak Cik. Wah, mudah-mudahan akan betul-betul rame nanti deh. Amin. Ke PSM Makassar. Baik, Tribuners, itulah tadi review highlight Tribun Timur Cetak edisi Kamis 28 Desember 2023. Dan tentunya terima kasih sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Dan juga jangan lupa untuk saksikan program lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Jaretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.